Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Syah Pasaribu, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Al-Pansori Barus, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Maruli Tumangger MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang awal kemunculan Syiah dan perkembangan selanjutnya dalam sejarah Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Materi utama, awal kemunculan Syiah dan perkembangannya. 1. Awal kemunculan Syiah dari dukungan politik kepada Ali bin Abi Thalib. Syiah bermula bukan sebagai mazhab keagamaan, tetapi sebagai kelompok politik pada masa awal Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, muncul peradaban pendapat tentang siapa yang berhak memimpin umat. Mayoritas sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Namun, sebagian sahabat berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi. Kelompok penduduk Ali inilah yang kemudian dikenal sebagai Syiatun Ali, yang berarti pengikut Ali. Pada tahap ini, Syiah masih memiliki makna politik, belum menjadi mazhab fikih dan teologis seperti saat ini. 2. Konflik pada masa Khalifah Ali. Ketika Ali akhirnya menjadi khalifah keempat, berbagai konflik besar terjadi. Yang pertama, Perang Jamal melibatkan Aisyah, Talha, dan Zubair. Perang yang kedua, Perang Siffin melibatkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini memperkuat identitas kelompok penduduk Ali, terutama ketika keputusan arbitrase pada Perang Siffin menimbulkan kekecewaan besar. Dari masa inilah Syiah mulai terbentuk sebagai kelompok dengan ciri khas tertentu. 3. Tragedi Karbala. Titik balik pembentukan identitas Syiah. Titik paling dramatis dalam sejarah Syiah terjadi pada tahun 680 Masehi ketika Husain bin Ali, cucu Rasulullah, dibunuh di Karbala oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Tragedi ini berdampak besar. 1. Menjadikan Syiah bukan hanya kelompok politik, tapi juga gerakan spiritual dan teologis. 2. Lahirnya konsep kesyahidan Husain, simbol perjuangan melawan kezaliman. Yang ketiga, penguatan rasa solidaritas terhadap Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Sejak saat itu, Syiah memiliki fondasi emosional yang sangat kuat dan terus menjadi bagian penting ajaran mereka. 4. Munculnya berbagai cabang Syiah. Seiring waktu, Syiah berkembang menjadi beberapa cabang karena perbedaan pendapat mengenai siapa imam yang sah. Yang pertama, Syiah Zaidiyah, mengikuti Zaid bin Ali, cukup dekat dengan Sunni dalam aspek fikih, banyak berkembang di Yaman. Yang kedua, Syiah Islamiyah, mengikuti Ismail bin Ja'far, pernah membangun dinasti besar seperti dinasti Fatimiyah di Mesir. Syiah Itsna Asy'ariyah atau Imamiyah, cabang terbesar Syiah saat ini. Mereka percaya adanya 12 imam dari Ali bin Abi Thalib hingga Imam Mahdi. Cabang ini menjadi Syiah terbesar di dunia modern. Yang kelima, Syiah dalam lintas dinasti dan kekuasaan. Perkembangan Syiah tidak terlepas dari dukungan politik. Dinasti Buwa'ih pada abad ke-10 Masehi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan Syiah. Dinasti Safawi di Iran pada abad ke-16 menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara. Dari sinilah Syiah berkembang luas hingga menjadi bagian inti identitas masyarakat Iran. 6. Syiah pada era modern.
Saat ini Syiah telah menjadi salah satu kelompok besar dalam dunia Islam. Populasi Syiah terbesar Iran, Irak, Lebanon, Bahrain, Azerbaijan, Pakistan, India, dan beberapa komunitas di berbagai negara. Syiah modern memiliki pusat pendidikan besar seperti Hafzah Qom di Iran dan Hafzah Nazab di Irak. Di sini saya menyampaikan sedikit nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua sebagai muslim yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarah perkembangan Islam, kita mengetahui bahwa Syiah dan Sunni memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam hal akidah dan prinsip-prinsip keagamaan. Karena itu, sebagai muslim Ahlus Sunnah, kita dianjurkan untuk tetap berpegang teguh pada akidah yang lurus sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tanpa bermaksud menyinggung saudara-saudari kita yang bermazhab Syiah. Berikut ini beberapa poin perbedaan yang dalam pandangan ulama Sunni, termasuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat yang kita yakini. 1. Keyakinan tentang imamah. Dalam ajaran Syiah, terutama Syiah Imamiyah, imam dianggap memiliki kedudukan sangat tinggi, bahkan sampai diyakini maksum. Sementara dalam Ahlus Sunnah, kemaksuman hanya milik para nabi dan tidak ada manusia setelah mereka yang terjaga dari kesalahan. 2. Sikap berlebihan terhadap tokoh tertentu. Sebagian ajaran Syiah memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada imam-imam tertentu sampai melewati batas yang ditetapkan syariat menurut pandangan Sunni. Dalam Ahlus Sunnah, kita diperintahkan mencintai Ahlul Bait, namun tetap dalam batas syariah tanpa berlebih-lebihan. 3. Praktik-praktik tertentu dalam ibadah. Beberapa ritual Syiah seperti mut'ah, bentuk-bentuk tertentu dalam peringatan Asyura, atau cara khusus dalam azan tidak diikuti oleh Ahlus Sunnah karena dianggap tidak memiliki dasar yang sahih. 4. Perbedaan dalam sumber hukum. Syiah memiliki kitab-kitab hadis versi mereka sendiri, sementara Ahlus Sunnah hanya berpegang pada sumber yang telah disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, Ijma'ul Ulama, dan Qiyas. Sebelum video ini ditutup, saya ingin kawan-kawan sekalian untuk mengajak kita semua untuk menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana namun bermanfaat. Salah satu metode yang banyak digunakan sejak zaman dulu adalah berbekam. Bekam dikenal sebagai salah satu terapi tradisional yang membantu merilekskan tubuh, menjaga kebugaran, serta meningkatkan rasa nyaman setelah aktivitas harian. Bagi teman-teman yang ingin mencoba gaya hidup sehat dengan metode Bekam, silakan hubungi nomor yang ada di sini di 0813 60 15 30 25 untuk konsultasi, informasi jadwal, atau ingin merasakan langsung manfaat Bekam bagi kebugaran tubuh, yaitu oleh Bapak Maruli Tumangger MAG sebagai pembekam. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar hadis, saya merekomendasikan buku ini, Hadis-hadis Pendidikan. Untuk teman-teman yang ingin belajar hadis, bisa juga hubungi Pak Maruli untuk membeli buku ini. Dan nomornya yang sudah saya cantumkan di video ini atau di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.